Lanjutkan kajian kita berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Baqarah. Ini perlu kita perhatikan sebab pengantar perintah berzikir diawali oleh pertama pengangkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dirinci tugas-tugas Rasulullah SAW, kemudian ditambah dengan Allah akan menambah pengetahuan yang kita tidak ketahui, baru mengantarkan fazkuruni. Saya sudah sampaikan kalau kata-kata yang berharkat 5, 6 itu menunjukkan penting untuk kita perhatikan, ya. Pertama, pengangkatan Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana kami mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, mengajarkan kamu kitab Al-Quran dan hikmah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum, yatslu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami dengan segala kebesarannya untuk kamu, wa yuzakkikum, dan menyucikan diri kamu dari kesyirikan, dari sifat-sifat yang tercela, ya. Mudah-mudahan kamu memperoleh sifat-sifat yang terpuji. Wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan ilmu Al-Quran, wal hikmah, dan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan apa yang belum kalian tahu. Ada 5. Kemudian fazkuruni, maka artinya terkait dengan sebelumnya, ya. Fazkuruni azkurkum, maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Ini suatu persoalan yang panjang. Tentu kita akan memahami, berusaha memahami, ya. Tentu Nabi Muhammad SAW bekerja keras, ya, sehingga dia menghasilkan suatu kemudahan bagi kita. Itu watak karakter dari Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mudah, ya, diberi kemudahan. Maka dia berpikir pertama menghasilkan kalimat-kalimat zikir yang semuanya tentu dari Al-Quran untuk memudahkan kita, ya, kalimat-kalimat zikir yang sudah
kita pahami subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah. Baik yang di dalam sholat, dikit-dikit, yang isi kandungan Al-Qur'annya kita tahu, kita pelajari. Alhamdulillah, seperti alhamdulillah itu ada 33 substansi di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita mengerti zikir itu mengucapkan hal-hal berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, mengingat dalam hati atau keluar ucapan-ucapan, ya, sambil mengundang ilmunya yang kita baca itu, ya. Misalnya astagfirullah, astagfirullah, terbayang oleh kita, ya. Di dalam Quran banyak, ya, permohonan ampunan itu banyak, ya. Bermacam-macam cara kita memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita langsung mengucapkan astagfirullah, bisa dari orang lain mengucapkan, memohonkan ampunan untuk kita sesama umat muslim. Ada kalimat yang memintakan ampunan kepada orang-orang terdahulu yang mendahului kita, yang mati lebih dahulu. Maka pada gilirannya kita akan mati, tentu akan dimintakan oleh orang-orang yang hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malaikat memohonkan ampunan kepada kita, ya, di dalam 3 surah. Terbayang oleh kita. Jadi mengucapkan astagfirullah itu mengucapkan sambil mengundang ilmunya, dan kewajiban muhasabah. Kita mengucapkan astagfirullah, astagfirullah sambil mengucapkan, sambil muhasabah. Kemudian astagfirullah itu terbagi 2, yaitu astagfirullah bagi orang yang beriman dan astagfirullah bagi orang yang takwa. Ya. Mengapa di dalam Al-Quran ada 2 astagfirullah? Itu zikir. Nah, kita sekarang konsentrasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah untuk memudahkan kita, ya. Di dalam doa tahajud ada potongan doa, farfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, ya. Farfirli, ampuni dosaku terhadap apa-apa yang telah kulakukan, apa-apa mungkin akan kulakukan, dosa-dosa yang mungkin dalam yang aku tahu, dan dosa-dosa yang mungkin rahasia yang aku tidak tahu. Sebenarnya potongan-potongan kalimat-kalimat doa seperti itu, ya, itu karena ayat-ayat Al-Quran yang begitu banyak yang dimudahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata wassalam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu ada puluhan ayat susunan dari, ya,
zikir ataupun doa seperti itu. Hanya 6 poin. Allahumma antas salam, dari dirimu salam itu. Allahumma antas salam wa minkas salam, dari sumber assalam itu dari engkau, turun kepada nabi-nabi sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ilaika ya'udus salam, doa salam itu akan kembali kepadamu. Salam ketika kita akan mengalami sakaratul maut, salam yang disampaikan oleh malaikat, sampai kita salam insyaallah berjumpa dengan Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salam dari Tuhan. Jadi apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu abstraksi, ya, zikir untuk dimudahkan kita, yang semuanya itu berdasar dari Al-Quran. Seperti kita tadi baca di dalam sujud tilawah, ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Apa di ujungnya? Fatabarakallahu ahsanul khaliqun. Itu di dalam surah Al-Mu'min, ya, ayat nomor 8, potongan ayat itu seperti itu. Nah, mari kita telusuri, kita pelajari seluruh ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan zikir, ya, berkaitan zikir. Seperti subhanallah. Subhanallah itu di dalam Al-Quran bermodel-model. Ada subhanaka, ya. Subhanaka, maha suci engkau. Itu ada 9 kata subhanaka di dalam Al-Quran. Alhamdulillah ada 41 makna alhamdulillah dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada alhamdulillahirabbil alamin, ada yang alhamdulillah, ada wa bihamdihi, ada lahul ham. Baik, ada 41 ucapan seperti itu. Tapi substansinya ada 33. Bagaimana mungkin kita, mari kita berzikir dengan memahami ilmunya, ya. Alhamdulillah terbayang oleh kita di dalam surah Al-Kahfi. Alhamdulillah terbayang kita dalam surah Al-An'am. Alhamdulillah terbayang kita dalam surah Az-Zumar. Alhamdulillah terbayang gitu. Jadi semakin berisi, semakin mendalam zikir itu, ya. Bukan hanya mengucapkan zikir. Ini terkait dengan fazkuruni. Jadi Allah itu aku, berzikirlah, maka berzikirlah kepadaku. Ni sampai 6 harakat, 5 atau 6 harakat, ya. Jadi Allah itu sentral dari zikir itu. Sebelumnya diceritakan proses memahami Al-Quran. Yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allikumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu Quran. Dari itu diperintah zikir oleh Rasulullah SAW, diringankan kita, disimpel-simpelkan, ya. Seperti
berbagai macam zikir dan doa yang berkaitan dengan al-asmaul husna, banyak sekali ya. Nah, kemudian fazkuruni azkurkum, maka aku akan ingat dengan kamu. Itu persoalan. Kalau kita selalu baca innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Nah, bersabar. Ma'a itu bersama dalam arti akan membantu, ya, akan melindungi, akan menguatkan. Tentu azkurkum, mengingat kamu. Jadi sejauh mana kita zikir itu, kualitas zikir itu, sehingga tentu akan berpengaruh pada Allah mengingat kita. Kalau kita ingat ayat Quran dan memberi kesadaran kepada kita bahwa kita harus berjuang, berjihad, ingat kita, tahu ayat itu. Karena kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingat kita. Oh, dia ingat bahwa tugasnya berjihad. Nih, tentu Allah akan memberikan jalan-jalan bagaimana kita berjihad. Ada berjihad dalam pendidikan, ada berjihad dalam ilmu, ada berjihad dalam tenaga, ada berjihad dengan harta. Jalan-jalannya itu dijanjikan Allah di dalam surah Al-Ankabut, ya. Surah Al-Ankabut ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina, ya. Dan orang-orang yang berjuang, berjihad, ya, melakukan sesuatu yang berat, sesuatu yang serius, ya, walaupun sekadar mengurus masjid, kalau kita serius, ya, kita perhatikan seluruh tenaga dan pikiran kita, mudah-mudahan Allah mengangkat kita. Itu jihad. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang berjihad di jalan kami untuk mengharapkan keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan menunjukkan jalan kepada mereka, jalan-jalan yang menuju kami. Wa innallaha ma'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang yang muhsinin. Maaf, bersama itu membantu, melindungi, menyemangati. Apalagi azkurkum, ingat, ya, ingat. Ya, sebagai contoh ya, sebagai contoh. Misalnya ya, kita punya jabatan yang tinggi, ya, punya jabatan tinggi. Kita punya anak buah yang masih muda, tapi dia selalu ingat pada kita. Lebaran, ngirimkan kartu lebaran. Pada ulang tahun kita, dia mengucapkan ulang tahun. Kira-kira gimana? Kita akan ingat kepada dia, tentu, ya. Dan mengingat kita sebagai atasan, sebagai orang yang punya jabatan tinggi, mengingat itu memikirkan dia, supaya bagaimana karirnya baik, bagaimana dia bisa tumbuh dan berkembang, gitu kan? Saya kira sebagai pembuka ya, mari kita konsentrasi pada kalimat ini. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Itu tentu makan waktu cukup lama ini ya. Kita berikan contoh-contoh supaya kita meresap di dalam hati kita. Oh, berzikir itu gitu ya. Saya sudah merekam, sudah lama itu merekam bagaimana ulul albab itu mencontohkan zikir di dalam surah Al-Imran ya. Kemarin saya ulang kembali, saya posting kembali zikir itu sehingga kita tahu ya
proses zikir yang dicontohkan. Ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran bagaimana zikir orang yang ulul albab. Mudah-mudahan kita meresapi apa sehingga kita sedikit-sedikit mendalam, sedikit-sedikit menghayati, insyaallah semakin tumbuh dan berkembang. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.